Kelihatan. Kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya pribadi mohon maaf lahir batin jika ada salah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan hanya 7 skill aja ya. Sebentar saja. Dari 7 skill. Yang pertama, skill pertama itu fokus ke pembicara kedua. Biasanya dalam listening bahasa Inggris untuk TOEFL itu, biasanya ada 2 pembicara, seperti yang ada di contoh ini. Pertama man, yang kedua woman, terus naratornya yang menanyakan. Di langkah yang pertama, dalam sesi listening bagian pertama, biasanya ada 2 orang berdialog, fokuslah pembicara kedua. Nah, pembicara kedua ini fokus, di sini juga sudah terlihat ada di garis bawahi ya. Kemudian tentukan pilihan jawaban yang paling pas dengan pertanyaan. Nah, ketika sudah ada pertanyaan, kita lihat jawabannya yang paling pas. Contohnya di sini, orang yang pertama man ini, sang laki-laki ya, Billy really made a big mistake this time. Dia bilang begitu, terus woman, orang yang kedua menanggapi, yes, he forgot to turn in his research paper. Naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? Apa yang dimaksud seorang perempuan ini tentang Billy? Ya, dia kalau dilihat di sini di percakapan obrolan kedua, he forgot to turn in his research. Manakah yang paling pas dari pilihan ini? It was the first time he made a mistake. Salah. He forgot to write his paper. Salah. Karena turn in ya, turn in itu menyetorkan lah kira-kira. Mengumpulkan. Terus kemudian he written in the paper in the wrong place. Salah juga. Berarti yang paling benar itu he didn't remember to submit his assignment. Jadi skill pertama ini fokus ke orang kedua. Jadi kalau mamanya ada orang bercakap kedua, coba kita lebih fokus memperhatikan obrolan orang yang kedua. Jadi ketika he forgot, di sini didn't remember. Dan ingat, biasanya dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia tidak akan menggunakan kata yang sama. Mamanya di forgot, di sini di kunci jawaban itu bukan forgot lagi, tapi persamaan katanya, yaitu didn't remember. Remember, ingat, didn't remember itu kan forgot, lupa. Jadi ini sinonimnya lah, kira-kira seperti itu. To turn in itu sama dengan to submit. Jadi his research, yaitu his assignment sama saja, his research paper ini. Sehingga jawaban yang paling benar apa? D. Yang D ya. Baik. Silahkan dilihat. Ini ada contoh soal. Contoh soal latihan 1. Silahkan kalian 50 detik untuk berpikir mana jawaban yang benar. Jadi ada orang sana lagi. Can you tell me if today's matinee is the comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? Nah, jawabannya apa kira-kira nih? Sudah tahu jawabannya?
Bisa diketik di chat ya, di kolom chat jawabannya apa. Tidak harus salah, nggak apa-apa salah. Jawabannya pertama, she has strong idea about movies. Yang kedua, she prefers comedies over western and romances. She doesn't like today's machine. And yang D, she doesn't know. Silakan diketik. Jawabannya A, B, C. Tinggal A, B, C aja. A, B, C, D. Tapi jangan tulis semuanya A, B, C, D. Tinggal dipilih ya. Nah, ada yang D, ada yang B. Terus, monggo, yang ada yang A. Lengkap ini. A, B, C, D. Nggak ada yang milih C ya. Ya, ditunggu. Ditunggu sampai 10 detik. Silakan. D. Ya, tidak harus private ngetiknya, langsung ke everyone. Sudah ya? Silakan kalau ada masih yang mau ngetik. Jadi gini, teman-teman sekalian. Yang pertanyaannya itu kan, can you tell me if today's machine is comedy, romance, and western? I have no idea. Yang ditanyakan oleh narator itu, what does the woman mean? Jadi yang ditanyakan, I have no idea. What does the woman mean ini, apa yang dimaksud dengan perkataan seorang wanita ini, woman ini ya. Jadi yang dimaksud dengan I have no idea itu apa? Maka jawaban yang benar, teman-teman sekalian, yang pertama, she has strong idea about a movie. No, tidak pas. She prefer comedian over western. Tidak ada penjelasan dengan woman ini. She doesn't like today's machine. Tidak ada. Jadi yang paling benar itu she doesn't know. Jadi kalau ada orang bilang I have no idea, berarti saya nggak tahu gitu. Berarti she doesn't know. Jawaban yang benar adalah apa? D. D. D ya. Ya, ada yang benar tadi, jawaban Khair. Ya, Khair, walhamdulillah ya. Ya, jawaban Khair ini benar. Jadi fokus ke pembicaraan orang yang kedua. Ketika orang pembicara yang kedua ini I have no idea, saya tidak punya ide, berarti dia tidak tahu ketika ditanya namanya. Apakah kamu suka ini? Saya tidak punya ide soal itu gitu. Jadi maksudnya saya tidak punya ide tentang itu, berarti dia tidak tahu dia. Itu ya, berarti D ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi yang pertama tadi, skill-nya adalah fokus ke pembicara kedua. Ketika ada dua orang pembicara, fokuslah ke yang kedua. Skill yang kedua, pilihlah jawaban dengan sinonim. Nah ini. Jadi dalam memilih jawaban, cari persamaan katanya. Bukan kata yang sama persis, tapi seperti yang tadi, kalau yang di sini, forgot, berarti persamaan katanya apa? Didn't remember ya. Ya, forgot, persamaan kata jadi didn't remember. Jadi sinonimnya itu dikatakan sinonim. Jadi di sini kita lihat, tetap fokus ke pembicara kedua, tidak. Jadi kita lihat di sini, woman ini bertanya, why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara merasa sangat senang ya? She just started working in the real estate agency. She just started. Dia baru memulai bekerja. Started, memulai ya bekerja.
Nah, di bawah ini, teman-teman tinggal dilihat apa yang paling pas dengan started and working. Ya, tadi sini ada B ini. Started itu setara dengan began atau begin ya, memulai. Working itu persamaan katanya job. Jadi, she began a new job. Jadi, in your textbook, on the computer screen, you read, bla 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 ini ya. Jadi pertanyaannya, what does the man say about Barbara? Ketika dia bilang man-nya ini, she just started working in the real estate agency. What does the man say about Barbara? Nah, fokus ke pembicara kedua ya. Jawaban A, she always like her work in the real estate. Salah. Mungkin kalian kalau listening kan ada real estate ini, mungkin kalian akan menjawab ya. Tidak ya. Jadi lihat persamaan katanya. Jika started berarti began, job, she began a new job. Nah, ini jawaban yang benar ya. Yang C, she just bought some real estate, membeli. Tidak, dia tidak membeli ya. D juga salah. Jadi yang paling benar B ya. Intinya pilihlah jawaban dengan sinonim, dengan persamaan kata. Started itu began, working is job. Jawaban yang benar B. Nah, silahkan kalian latihan yang kedua. Soal latihan kedua, jawab soal pilihan ganda di bawah ini. Seorang woman bertanya, did you see the manager about the job in the bookstore? Apakah kamu melihat seorang manajer tentang pekerjaan di toko buku? Yes, and I also had to fill out an application. Ya, saya harus mengisi aplikasi ya. What does the man mean? Jadi apa yang dimaksud seorang laki-laki ini ketika dia jawab yes, and I also had to fill out an application. Silahkan pilih jawaban A, B, C ini. Saya tunggu diketik di di kolom chat A atau B atau C atau D. Saya tunggu 30 detik. Salah nggak apa-apa, tidak dihukum. Itu ya, ada yang pilih D ya. Oke, D. Tekan yang lain. Monggo. Ada yang pilih B. Nah, ada yang pilih B. B. Ya, monggo. Ya, silakan yang baru datang. Ini ada soal latihan nomor 2. Silakan dipilih A atau B atau C atau D. Kuncinya adalah cari persamaan katanya. Coba kalian lihat di sini ketika ditanya what does the man mean? Apa yang dimaksud seorang laki-laki ini? Di sini lihat had to fill out. Fill out to apa? Fill out an application. Persamaan katanya apa? Nah, nanti kalian akan tahu. Nah, ya sambil menunggu silakan kalau ada yang masih mau menjawab. Nah, ini jawaban saya. Jadi fill out itu mengisi, complete. Persamaan katanya ini, teman-teman sekalian. Kalian melihat kursor saya ya, yang saya putar-putar ini ya. Halo? Ya, Pak. Lihat ya. Melihat, Pak. Ya, Pak, lihat. Baik. Pak. Takutnya nggak melihat, saya muter-muter nggak kelihatan. Terus teman-teman sekalian, di sini an application itu persamaan katanya form. Jadi kuncinya adalah mencari persamaan kata. Jadi yes, I
I also had to fill out an application. Fill out ini kan complete, mengisi. A form itu ya an application. Jawaban yang benar D. Ini yang benar Hoyer. Ya, terus kemudian ada Amiruddin Hasan. Ya kira-kira begitu. Jadi ketika kalian nanti listening, ini baru kalian sekarang bisa melihat ininya loh, tulisannya, apalagi nanti listening. Jadi usahakan jangan terlalu fokus, umpamanya ada bicara tentang bookstore, di sini ada tulisan bookstore gitu. Tidak. Itu nanti ada skill-nya tersendiri dengan itu. Nah, sekarang kita lihat skill ketiga, nanti sampai 7 ya. Sekarang udah ketiga. Hindari persamaan suara. Ini yang saya bilang barusan. Ketika kalian umpamanya di sini melihat pembicaraan seorang laki-laki, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa datang dengan kita gitu ya? Tidak bisa bergabung. Si woman menjawab, he was searching for a new apartment. Kuncinya nih sih searching an apartment. Biasanya kalian nanti kalau listening itu kan ada suara-suara searching gitu. Apartment. Biasanya gitu kalau tidak ngerti bahasa Inggris. Nah, padahal ini disarankan hindari persamaan katanya. Contohnya di sini. He was in the department office. Nah, di apartment ini mirip-mirip lah ya. Ini suruh dihindari. Yang C ini, he was working on his research. Ada search yang di sini ya. Jadi bunyi-bunyinya mirip-mirip. Kemudian he had an appointment at church. Appointment juga di sini ya. Church mirip-mirip searching gitu. Jadi hindari. Maka jawaban yang paling benar di sini B ya. What does the woman say about Mark? Apa yang dimaksud yang seorang perempuan ini maksudkan tentang Mark? Jadi he was looking for a place to live. Looking itu sama dengan searching. Searching ini mencari, looking itu mencari. A place ini ya apartemen lah ya, tempat, lokasi. Di jawaban yang benar B. Bukan dia yang A, he want in the department office. Hindari persamaan suara ya, teman-teman sekalian. Ngerti? Ngerti. Ya. Ingat, hindari persamaan suara atau persamaan katanya ya. Ya, ini semuanya semoga tidak pada tidur. Silahkan, ada soal lagi nih. Kuncinya adalah hindari persamaan katanya, persamaan suara yang terdengar. Contoh di sini yang ketiga, did you get the new car they wanted? Apakah kamu mendapatkan mobil baru yang diinginkan, yang mereka inginkan? No, they lacked the money. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan perkataan no, they lack the money? Silakan pilih A, B, C, D. Kuncinya hindari persamaan suaranya. Silakan jawab latihan 3. Silakan jawab ya. Ada yang jawab D sudah, silakan. Bagus. Ya, nanti di akhir sesi kita foto bersama-sama ya. Silakan nanti aktifkan videonya, aktifkan kameranya, kita foto bersama-sama buat absensi. Siapa tahu nanti saya ditanya, mana ini mahasiswanya? Nggak ada gitu ya. Lumayan ada 18, lumayan banyak. Ketimbang dari 2 ya. Kalau 2 masih sedikit, tapi kalau sudah 3 sudah banyak lebih. D. Ini yang baru jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru setengahnya yang jawab, silakan yang lain. Silakan jawab. Ini Lia Rahmawati belum jawab, ayo. Jangan-jangan tidur dia.
Muhammad Rizky sudah. Aden Faris belum. Ayo Aden bangun. Nur Hafiza. Coba lihat Nur Hafiza. Oh, sudah. Arif Kusuma. Sudah. Zaki Nafi. Mana Zaki Nafi nggak ada ini. Zaki Nafi tidur. Ya, ada hamba Allah juga ini. Hamba Allahnya belum menjawab nih. Ya, ada yang mau bergabung. Ya, selamat datang Muhammad Rizky. Silahkan bergabung ya. Baik, teman-teman sekalian, saya jawab. Bagus jawabannya rata-rata D. Jadi ini teman-teman sekalian, kita lihat they what does the man mean? No, they lack the money. Lack itu kosong ya, tidak punya. Nah, kunci dari skill ketiga ini hindari persamaan katanya ya, yang kedengarannya sama. Contohnya locked. Ini ada log ya, ini hindari. Berarti ABC udah jangan dijawab nih. He lacked oil. C salah. Jadi D ya. They didn't have money to buy another car. Jadi jawaban yang paling benar itu D. Ya ini ada yang nanya linknya. Baik, udah ngerti semuanya ya? D jawabannya ya? Ngerti, Sudah, Pak. Bagus. Ya, mengerti. Skill 4, tinggal skill 3 lagi ya. Menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana. Silakan identifikasi kata kunci pembicara orang kedua. Identifikasi kata yang menunjukkan siapa, mengerjakan apa, dan sedang di mana. Nah, kalian akan mendengar salah satu contoh. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Coba katakan tugas apa yang saya tidak ikuti. Miss itu tidak saya ikuti ya ketika saya tidak ada di kelas. Apa yang saya tidak missed, yang saya tidak tangkap, tidak. Terus kemudian si men ini, you missed one homework, assignment, and quizzes. Jadi kamu kelupaan atau tidak lupa mengerjakan satu pekerjaan, homework, dan quiz. Who is the man? In your textbook on the computer screen, you read a newspaper editor, a police officer, teacher, student. Jadi seorang perempuan ini bertanya ke seorang laki-laki ya. Jadi siapakah seorang laki-laki ini ketika ngobrolin tentang pekerjaan rumah dan kuis? Di sini tentu bukan editor ya, atau officer atau student. Jadi dia lebih kepada seorang teacher, seorang guru. Mungkin nih woman-nya ini seorang siswa, tapi man-nya ini ketika menjelaskan seorang gurunya ya. Jadi mungkin ini seorang siswa, woman-nya, man-nya seorang laki-laki. Seorang guru, laki-laki yang guru. Nah, jawaban yang paling benar adalah C, teacher. Oke, menarik kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Nah, silakan kalian simpulkan ketika ada contoh latihan keempat ini. Contohnya, man, did you get the bread, egg, and milk? Apakah kamu mendapatkan roti, telur, dan susu? Now we need to stand in line and at the checkout counter. Sekarang kita
butuh berdiri di garis apa namanya ya, pembatas di untuk apa di dekat counternya ya. Where does this conversation probably take place? Jadi kira-kira obrolan ini ada di mana? Yang pertama, in restaurant, at bakery, on a farm, in a market. Silahkan jawab. Silahkan jawab mana kira-kira jawabannya benar, A, B, atau C, atau D. Saya tunggu 30 detik ya. Silahkan yang tidak berpartisipasi, silahkan menjawab. Cika udah masuk belum? Cika. Halo, cek Cika. Ini ada di grup Cika. Ya, sudah banyak yang menjawab. Bagus. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira ketika kita ada yang masuk. Ketika ada dua orang mengobrol tentang bread atau roti, telur dan meat, kira-kira di mana pembicaraan ini? Ya, jawaban yang benar D ya, in the market, pasar ya. Jawaban yang benar D, betul, banyak yang D semuanya nih ya. Dari Arif Kusuma, Alfiano Alif, tinggal Nurholis tadi yang jawab B ya. Yang benar D, yang benar D. D. Muhammad Iqbal benar, Adian Faris benar. Baik, terima kasih. Tinggal tiga lagi. Skill kelima, teman-teman sekalian, perhatikan ekspresi negatif. Ekspresi negatif sangat umum dalam dialog pendek. Pilih jawaban yang paling umum untuk pertanyaan negatif adalah pertanyaan yang positif. Ada negatif, pertanyaan. Contohnya, didn't drive slowly. Tidak mengendarai dengan pelan. Berarti drive quickly ya. Jadi teman-teman ketika ada contoh not sad, dia tidak sedih berarti happy kira-kira ya. Not happy berarti tidak happy berarti sad. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu persamaan kata tapi antara positif dan negatif. Namanya tidak mengendarai dengan pelan, berarti dia mengendarainya dengan cepat. Kira-kira seperti itu bahasa persamaannya. Kita lihat di sini contohnya. On recording you hear, how did they get to their grandmother house in Mainz in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Mainz. What does the woman say about the trip? Apa say woman ini ya? Ketika ditanya tentang woman, maka pembicaraan orang kedua ini. They didn't drive slowly. Dia tidak mengendarai dengan pelan. Berarti di kunci jawaban tinggal kebalik. They drive rather quickly. Berarti dia mengendarai dengan cepat gitu ya. Persamaan katanya didn't slowly. They couldn't have driven more slowly. Salah. They wanted to travel slowly.
karena dia tidak slowly, didn't drive slowly ya. Ini salah, didn't drive to mine. Salah juga. Jawaban yang benar A ya. Teman-teman sekalian, silakan latihan. Soal latihan 5. Woman, are you planning to go to college next year? Man-nya menjawab, I'm really unsure about the idea. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan perkataan laki-laki ini? I am really unsure. Sure itu yakin, unsure itu tidak yakin. Silakan pilih ABC. Silakan pilih A, B, atau C, atau D ya. He definitely want to go to college. He is certain about his plan. He is hesitant about attending college. His idea is to go to college. Ada yang jawab B, C, A. Bagus. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan kalau masih ada yang menjawab. Di sini kunci katanya itu teman-teman sekalian adalah unsure. Tidak yakin gitu. Apakah persamaan kata kira-kira di sini? Persamaan kata yang pas itu hesitant. Tidak yakin. Atau ragu-ragu. Jadi jawabannya benar tuh C. Ini Lia Rahmawati benar. Kalau yang pertama itu he definitely want to go to college. Dia definitely udah sangat yakin want to go to college. Padahal di sini answer dia tidak terlalu yakin. I'm really unsure about the idea. Dia mamanya, apakah kamu punya rencana untuk college next year? Tidak, saya tidak terlalu yakin. Padahal pilihan A ini dia benar-benar yakin ya, salah ya. B, he's certainly saying about his plan, juga salah. Yang C ini benar ya, ragu-ragu sama dengan answer ini. His idea is to go to college. No. Jadi jawaban yang benar adalah Lia Rahmawati ini ya. Bagus. Ya, yang sebelum sebelum yang terakhir, skill ke-6, perhatikan ekspresi setuju. Langkah ekspresi setuju sudah biasa dalam dialog bahasa Inggris, yang biasa juga ditemukan dalam bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh, bila ada bilang, so do I, apakah kamu ingin pergi ke Mekah gitu? Saya ingin pergi ke Mekah, so do I gitu. Berarti dia menyetujui pernyataan orang sebelumnya atau sepakat dengan pemahaman orang tersebut. Jadi sodoain ini menyatakan bahwa dia sepakat. Namanya bentuk kesepakatan yang lain positif adalah me too. Saya ingin pergi ke warung. Me too gitu. Saya juga saya ingin pergi ke warung. Yeah, I will say. Jadi dia bilang setuju juga ya. Me too itu setuju, I will say setuju. Isn't it? Ini bisa setuju juga. You can say that again. Kalau nanti kalian ada pertanyaan, mamanya satu orang, saya ingin ke pasar mamanya. Terus jawabannya, you can say that again. Kamu nggak usah bilang itu lagi. Itu artinya bahwa dia setuju. Udah kamu jangan bilang itu lagi. Saya sangat setuju. Kira-kira seperti itu.
bukan lantas ini udah kamu jangan bilang itu gitu maksudnya. Tapi maksud ini adalah bahwa saya setuju dengan kamu. Kalau nanti kalian ada di listening, ada jawaban you can say that again. Itu maksudnya adalah saya setuju dengan kamu gitu ya. Bukan dia udah jangan kamu silakan ucapin lagi gitu ya. Bukan, maksudnya adalah setuju ya. Kalau negatif, neither do I don't either. I don't want to go to college. Neither do I. Berarti saya menyetujui, tapi negatif ya. Saya tidak ingin pergi ke kampus contohnya. I don't want to go to campus. Neither do I. Saya sama juga tidak ingin pergi kampus gitu ya. Jadi menyetujui. Ekspresi setuju tapi ini yang negatif nih. Contohnya, on the recording you hear, I think the hypothesis is indefensible. So do I. So do I itu apa maksudnya? What does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan woman tersebut? So do I. Jawabannya adalah she agree with the man. Namanya she is answer about the hypnosis, salah. Si hippopotamus is behind the fence. She think that the hypothesis can be defended. Salah. Intinya dia agree kalau sudah so do I ya. Sama dengan namanya ada yang bilang I will say, me too. I agree with the man. So do I gitu ya. Kalian nanti namanya menyetujui ajakan teman kalian, so do I. Gitu aja udah. Dengan mudahnya ya. Baik. Teman-teman, jawaban yang benar D. Latihan lagi sebelum yang terakhir ini. Silahkan jawab. Ada seorang laki-laki, I think that both candidates for country supervisor are unqualified. Me too. What does the woman mean? Jawabannya apa ya? Silahkan jawab. Baik. Oke, saya lihat benar semuanya. A. She agree with the man ya. Me too. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Me too, so do I. Jadi jawabannya benar ya. She agree with the man. Jadi nanti kalau ada soal listening tiba-tiba me too, so do I, itu langsung kalian agree mamanya gitu. Nggak usah mikir jawaban yang lain. Udah ya? Benar semuanya, makasih. Skill ke-7, kondisi yang tidak sebenarnya atau pengandaian. Umpamanya kondisi yang tidak sebenarnya atau pengandaian biasanya ada if-nya ya. If. Seumpamanya, if I had money, I would buy a car. Seandainya saya punya uang, maka saya akan membeli saya akan membeli car itu mobil ya. Jadi pada kenyataannya sebenarnya dia tidak punya uang dan dia tidak membeli mobil ya. Dia hanya mengandai-andai. If I had money, jika saya punya uang, maka saya akan membeli mobil. Ya, pada kenyataannya dia tidak punya uang gitu. Seumpamanya saya punya pacar, maka saya ingin ngajak jalan-jalan. Pada kenyataannya dia punya pacar tidak? Tidak ya. Dia jalan-jalan enggak ya. Karena enggak punya pacar enggak jalan-jalan, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Untuk recording you hear, man, do you think that you will be able to go to a party? If I had a time, I would go. Apabila saya punya waktu, saya akan pergi. Padahal dia tidak punya waktu ya, dan dia tidak akan pergi. Ya. What does the woman say about the party? In your textbook or on the computer screen you read, maybe she will go. She has time to, so she will go. She is going even if doesn't have time. It's simple. Jadi jawaban yang paling benar adalah it is impossible to go karena dia tidak punya uang sebenarnya. Jadi dia tidak mungkin pergi.
Silahkan, ini latihan yang terakhir. Man, are you going to have something to eat? If I had a food looked fresh. If the food looked fresh, I would eat some. What does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan perempuan ini? Ayo, silakan jawab. Silakan jawab. A, B, C, atau D. Baik, semuanya benar A ya. Jadi jawabannya yang benar A. If the food look fresh, apabila apabila makanannya terlihat fresh, segar ya, saya akan makan sebagian. Ya, padahal dia tidak segar, jadi dia tidak not going to eat. Ini hanya pengandaian. Jadi kira-kira gitu. Jawabannya A. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kunci jawabannya ada di sini. Jadi saya ingin setelah ini setelah pertemuan ini, saya ingin membuat kuis. Kuisnya yang tadi sudah kita bahas pertama, dari soal latihan yang ini, yang A, ini ya, soal latihan, jawabannya sudah kalian jawab tadi. Yang D, jawabannya ada di sini ya. Jadi ketika kalian mengerjakan bisa baca satu-satu atau kunci jawabannya juga ada di sini ya. Saya stop share.